Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita masuk dalam renungan online untuk topik yang sebentar mengenai lembah kehidupan. Sebentar kita mau menyatukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan pada hari ini di mana kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kami butuh Kau berbicara kepada setiap pribadi yang mendengar Tuhan, supaya firman-Mu boleh mengubahkan setiap kehidupan kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Kita tentunya tahu bahwa tidak ada kehidupan ini yang mulus. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan itu pasti akan menjadi semua mulus. Tapi Tuhan selalu menjanjikan apapun yang kita hadapi, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita hari ini akan membahas mengenai lembah-lembah kehidupan yang ada. Dan kita kalau tahu lembah itu sesuatu yang sifatnya menurun, sesuatu yang sifatnya mungkin kurang enak atau tidak baik ya. Ada beberapa lembah yang akan kita lihat, yang akan kita diskusikan ya. Pertama, Valley of Calamity, jadi lembah bencana. Kita lihat di Yosua 7 ayat 26, firman Tuhan mengatakan, sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebut lembah bencana atau masalah ya. Jadi kita tahu lembah Akor. Kita tahu bahwa cerita di Yosua 7 ini mengatakan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Yeriko, mereka sudah memenangkan Yeriko dan mereka akan berperang melawan bangsa Ai. Tapi pada saat mereka memenangkan rampasan perang, Tuhan mengatakan bahwa semua rampasan perang itu harus dikuduskan untuk Tuhan. Jadi tidak ada satupun yang boleh diambil, tapi semua rampasan perang itu harus dikuduskan untuk Tuhan. Dan ternyata Akan dan saudara keluarganya itu mengambil dan menyimpannya di bawah rumah mereka, sebagian dari rampasan perang itu. Dan oleh karena itu Tuhan tidak berkenan dan Tuhan marah, akhirnya akan dihukum. Dan itu tanah yang namanya tanah itu terbelah dan dia dimakan hidup-hidup, saudaraku, karena Tuhan sangat tidak berkenan kepada orang yang tidak taat dan tidak setia. Dan itu diperingati dengan sebutan lembah Akor atau lembah bencana. Itulah salah satu lembah yang sering kali kita hadapi dalam kehidupan. Ada lagi lembah tangisan, Valley of Weeping. Di Mazmur 84 ayat 7 dikatakan, apabila melintasi lembah baka atau tangisan, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Jadi kita tahu bahwa hari-hari ini pada musim pandemi, sedemikian banyak keluarga, sahabat menerima kedukaan dan mereka bersedih hati karena saudara mereka yang mereka kasih, teman mereka, pasangan mereka, keluarga mereka itu pulang ke rumah Bapa karena kena penyakit, karena kena COVID-19 ini. Dan ini adalah lembah tangisan yang setiap daripada kita menghadapinya hari-hari ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi mungkin di seluruh dunia. Tidak ada yang terlepas dari masalah ini. Ini adalah lembah tangisan. Dikatakan Tuhan akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Jadi nantinya Tuhan akan mengubahkan semua kedukaan ini dengan sukacita yang luar biasa. Ada lagi katakan lembah permasalahan atau Valley of Trouble di Hosea 2 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka ia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu ia berangkat keluar dari tanah Mesir. Jadi setiap kali ada permasalahan, Tuhan akan mengubah lembah permasalahan itu menjadi pintu pengharapan. Dan Tuhan berjanji tidak akan selama-lamanya kita akan ada dalam permasalahan. Ada lagi lembah kegelapan, Mazmur 23 ayat 4.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi lembah kekelaman adalah sesuatu yang terjadi sehingga membuat kita ini berada pada satu tempat yang gelap, yang sama sekali kita tidak punya gambaran apa yang akan terjadi. Bahkan kita tidak bisa melihat sekeliling kita. Karena apa? Semua begitu menakutkan, begitu pekat, begitu jelek ya. Jadi sesuatu yang sangat-sangat tidak mengenakan. Tetapi Tuhan mengatakan, Daud percaya ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Dia mengatakan, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya untuk selama-lamanya. Dan saudara tahu bahwa lembah kehidupan itu sesuatu yang tidak terhindarkan, saudaraku. Tidak ada satupun yang kebal dari lembah kehidupan yang terjadi. Jadi misalnya kita lihat sekarang sedang terjadi pandemi ya, pandemi COVID-19. Tidak ada satupun dari kita yang kebal ketika PPKM diterapkan, lockdown diterapkan, semua harus mau ikut aturannya lockdown. Jadi perekonomian menjadi jelek, kesehatan menjadi sangat beresiko untuk kita ketika kita melanggar aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dan tidak ada satupun dari kita yang kebal, saudaraku. Di Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semua yang dikatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan mengingatkan saudara dan saya, memang selama kita hidup di dunia yang fana ini, kita semua tahu bahwa bumi telah dikutuk, tanah telah dikutuk oleh Tuhan. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, tanah dikutuk, kita akan bersusah payah untuk menghasilkan sesuatu dari tanah ini. Dan kutukan itu, saudaraku, sampai hari ini masih terjadi. Dan karena kutukan itu, maka semua dari kita yang hidup di alam fana ini, kita tidak akan terhindarkan dari lembah kehidupan. Jadi ketika ada wabah terjadi, maka satu-satunya pengharapan kita adalah di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengingatkan, di dalam Dia ada damai sejahtera. Di dalam dunia ada penganiayaan, tetapi di dalam Tuhan kita harus menguatkan hati kita, karena Tuhan telah mengalahkan dunia. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, saudaraku, telah membuat iblis jatuh, telah mengalahkan si jahat. Karena kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga mengalahkan sengat daripada maut, dan maut tidak berkuasa lagi atas kita semua yang beriman kepada Tuhan. Seringkali lembah kehidupan itu tidak terpikirkan, lembah-lembah yang membuat kehidupan kita sulit itu tidak terpikirkan. Mungkin pada waktu saya masih ingat tahun lalu, awal tahun saya dengan keluarga ke Malaysia, bulan Januari tahun 2020. Pada saat itu di China, bulan November sudah mulai, 2019 telah mulai wabah. Tapi pada waktu itu masih belum dikategorikan sebagai wabah, saudara. Masih lokal, setempat ya, di China, di Wuhan. Tetapi Malaysia, pada waktu kami berada di Malaysia bulan Januari 2020, pada saat itu baru mulai terjadi, ada seorang yang tertular di Malaysia, khususnya di Johor Bahru waktu itu, dan kurang lebih di tempat di mana kami menginap. Dan kita tidak pernah berpikir bahwa itu akan bisa sampai ke Indonesia. Bahkan beberapa pejabat pemerintahan, orang-orang Indonesia semua percaya bahwa kita tidak akan terkena masalah COVID-19 itu. Tapi kita tahu ketika kasus COVID pertama di Maret 2020 diidentifikasi, dan sampai hari ini kita tahu begitu besar dampaknya. Kita tidak pernah memikir bagaimana itu mempengaruhi sisi kesehatan, bagaimana itu mempengaruhi semua pola kehidupan masyarakat. Yang dulunya sekolah tidak bisa bersekolah, yang dulunya kerja dengan enak tidak bisa kerja dengan leluasa, bahkan harus mengenakan masker, bahkan tidak berkerumun, dan perekonomian pun menjadi sangat tidak baik, saudaraku. Di Yeremia 4:20 dikatakan, kehancuran demi kehancuran dikabarkan, seluruh negeri dirusakkan, kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba, tendaku dalam sekejap mata. Orang yang dulunya kaya raya, saudaraku, karena pandemi ini mereka menjadi bangkrut habis. Orang yang dulunya sehat walafiat, karena pandemi ini mereka menjadi terganggu kesehatannya, bahkan sampai meninggal dunia. Saya
beberapa hari terakhir mendengar kabar yang begitu menyedihkan dari rekan-rekan dari jemaat dari gereja saya, di mana satu keluarga meninggal, saudaraku. Karena apa? Karena mereka tidak pernah berpikir hanya batuk pilek biasa. Karena batuk pilek, mereka berpikir, oh biasa, setiap tahun pasti mengalami batuk pilek, dan mereka hanya makan obat biasa. Sehingga pada saatnya ketika napasnya udah sesak, istrinya membawa ke rumah sakit, dan ternyata apa? Suaminya meninggal di mobil, dan ketika istrinya mengantar, istrinya langsung tidak boleh pulang, saudaraku. Karena apa? Tertular juga, demikian juga anak dan mantunya. Mereka semua akhirnya satu keluarga meninggal dunia karena penyakit COVID ini. Jadi lembah kehidupan, saudaraku. Terkadang kita tidak pernah memikirkan itu akan terjadi. Tahu-tahu kehancuran demi kehancuran terjadi. Kesehatannya rusak, pekerjaan rusak, pekerjaan menjadi bangkrut, saudaraku. Penjualan yang demikian besar itu menjadi tiba-tiba tinggal 20%, 10%. Bahkan orang yang dulunya memakai modal di bank, mereka tidak bisa mengembalikan modalnya, rumahnya disita oleh bank. Dan itu sedemikian parahnya, saudaraku. Dan lembah kehidupan seringkali saudara dan saya tidak pernah bisa memikirkan. Dan saudara tahu, tidak ada satupun dari kita yang kebal atau imun terhadap semuanya itu. Di Matius 5:45 firman Tuhan mengatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi semua dari kita tidak ada yang imun, tidak ada yang dikatakan tidak bisa tertular. Oh, saya lebih sehat, oh saya pasti tidak apa-apa, oh ekonomi saya lebih kuat, saya pasti tidak apa-apa. Semua terdampak. Orang yang makin punya harta makin banyak, makin takut terkena penyakit ini. Orang yang tidak punya harta pun juga kesulitan untuk mencari nafkah. Jadi semua kena, tidak ada yang kebal. Karena lembah kehidupan itu memang terjadi di bumi. Bumi yang telah terkutuk karena jatuhnya manusia pertama Adam ke dalam dosa. Maka semua dari kita yang hidup di bumi ini tidak ada yang kebal. Dan semua akan mengalami hal yang sama. Yang berikutnya, lembah kehidupan itu biasanya hanya sementara. Saudara tahu ketika saudara berjalan, naik gunung, saudara turun gunung, masuk ke dalam lembah, saudara tidak akan masuk ke dalam lembah turun terus, tidak pernah naik. Karena kalau begitu saudara masuk ke dalam jurang. Tetapi lembah itu ada dasarnya, di mana pada saatnya kita akan naik kembali. Di 1 Petrus 1 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi semua yang kita alami sekarang, pandemi ini tidak akan berlangsung selama-lamanya, saudara. Pandemi ini hanyalah sementara. Tapi bagaimana kita meresponi ketika kita berjalan dalam pandemi ini sangatlah penting. Karena ketika kita keluar dari pandemi ini, kita akan meneruskan kehidupan kita tetap berbuah untuk Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi daripada kekuatan kita semua. Dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara percaya kepada Tuhan, saudara bergantung kepada Tuhan, saudara memberikan pengharapan kita semua kepada Tuhan, maka ketika pencobaan ini selesai, saudara, lewat, karena semua ini hanya sementara dan tidak akan melebihi kekuatan kita, itu janji Tuhan, maka kita akan meneruskan apa yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, yaitu hidup untuk diberkati supaya kita bisa menjadi berkat, saudaraku. Dan semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya itu punya maksud dan tujuan. Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng sekedar memberikan kita pencobaan, tetapi Dia ingin melatih kehidupan kita, Dia ingin membuat kita menjadi lebih baik. Di 1 Petrus 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita semua tahu
bahwa kalau kita sekolah, saudaraku, kita pasti akan ngambil tes, kita akan ambil ujian, dan kita harus lulus melewati ujian itu. Sekarang ini, saudaraku, Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu hal yang membuat kita akhirnya tidak bisa ibadah dengan leluasa, membuat kita yang dulunya bisa rutin setiap hari Minggu sekali ibadah raya, dan pada tengah minggu doa malam kita berdoa ke gereja, tapi hari-hari ini dengan pembatasan PPKM, dengan lockdown, kita tidak bisa melakukan itu semua. Tuhan ingin menguji, Tuhan ingin membuat kita makin mencari Dia. Apakah yang harus kita lakukan ketika kita dihadapkan dengan situasi yang seperti itu? Apakah kita menjauh dari Tuhan atau kita mendekat kepada Tuhan? Dan Tuhan ingin supaya saudara dan saya melalui apa yang kita hadapi, lembah kehidupan pandemi COVID-19 ini, Tuhan bisa menguatkan iman kita, Tuhan bisa memurnikan kita, sehingga kita lebih daripada emas yang fana, diuji kemurniannya dengan api, sehingga ketika kita melewati ini semua, saudaraku, maka kita akan menjadi lebih baik daripada ketika kita baru memulai lembah pandemi kehidupan ini, pandemi COVID-19. Jadi semua lembah kehidupan itu punya maksud dan tujuan, dan membentuk iman, saudaraku. Jadi bukan hanya iseng. Dan apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita tidak boleh berkecil hati. Kita tidak boleh merasa, waduh Tuhan, aku tidak sanggup. Kita tidak boleh merasa, waduh bagaimana. Jadi semua dari kita tidak boleh berkecil hati. Kita harus percaya pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kita juga harus bergantung dan pada tuntunan dan perlindungan Tuhan. Di Kolose 1 ayat 11 dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tahukah saudara bahwa roh yang Tuhan meteraikan dalam kehidupan kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Dan roh yang sama yang ada dalam Yesus itu, yang dimeteraikan dalam hidup saudara dan saya, itu yang akan menyertai kita untuk melewati semua lembah kehidupan. Apapun permasalahan yang kita hadapi, bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kuasa kemuliaannya untuk kita bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Karena ini tidak selama-lamanya. Kita akan mengalami masa pandemi. Kita ingat pada waktu 100 tahun yang lalu, itu terjadi pandemi juga. Begitu banyak orang yang meninggal, dan itu berlangsung secara 2 tahun, saudaraku. Dan kalau kita ambil pengalaman 2 tahun, kita mungkin bisa mengharapkan juga 2 tahun. Tetapi kita semua berdoa supaya kita diluputkan semua, supaya kita dilewatkan, supaya pandemi ini semua menjadi lebih cepat dan semua pulih kembali menjadi seperti yang Tuhan sudah rancangkan. Dan Yesaya 43 ayat 2 dinyatakan supaya kita percaya pertolongan dan penyertaan Tuhan. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau, kata Tuhan. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Janji Tuhan kepada bangsa Israel, kepada saudara dan saya, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka iman kita menjadikan kita adalah umat-umat pilihan Tuhan, menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dan janji Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau. Melalui sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kita akan melewati pandemi COVID-19 ini tetap menjadi lebih daripada orang-orang yang menang karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jadi ketika kita bergantung pada tuntunan dan perlindungan Tuhan di Mazmur 23 ayat 1 perikop Mazmur 23, di mana kita mengharapkan, kita percaya bahwa Tuhan sebagai gembala kita. Kepada gembala yang mana kita bergantung kepada tuntunan dan perlindungan daripada gembala aku. Dikatakan Mazmur Daud. Kenapa dikatakan Daud? Karena Daud mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya, di mana dia pernah masuk dalam lembah kekelaman, dikejar-kejar oleh Saul selama bertahun-tahun untuk mau dibunuh, dan dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Tapi ketika dia menggantungkan dirinya kepada Tuhan sebagai gembala agung, maka Tuhan mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, kata Daud. Ia memalingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Biar aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Daud begitu percaya, begitu bergantung pada tuntunan dan pimpinan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Sehingga dia bisa melewati semua pencobaan yang dia lalui, lembah kehidupan, lembah kekelaman. Dan Tuhan selalu melindungi dia. Bahkan Tuhan membawa dia dari seorang gembala yang biasa menjadi raja Israel. Bahkan melalui keturunan Daudlah lahir Tuhan Yesus Kristus yang menjadi raja daripada kita semua untuk selama-lamanya. Saudara, tidak gampang untuk kita sebagai anak Tuhan melewati masa-masa seperti ini, di mana kita diuji untuk tetap setia, tetap beribadah kepada Tuhan meskipun kita melewati hal-hal yang terkadang kita tidak terpikirkan. Seorang sahabat kami juga sebagai pelayan hamba Tuhan yang melayani Tuhan begitu setia, dan dia diundang untuk melayani di sebuah persekutuan doa, dan akhirnya dia tertular penyakit COVID-19, dan pada usia yang masih belum genap 30 tahun saudaraku, dia sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Terkadang hal-hal seperti itu membuat kita semua tidak mengerti, bahkan keluarganya pun mungkin juga tidak mengerti. Tapi satu hal yang kita percaya, rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Dan Tuhan memberikan semuanya untuk kemuliaan namanya. Ketika kita diizinkan untuk melewati lembah kehidupan, percaya satu hal, bahwa pimpinan, tuntunan, perlindungan dari Tuhan akan selalu menyertai kita. Janganlah kita berkecil hati, karena Tuhan selalu ada untuk membuat kita bisa melewati semua ini. Dan percaya bahwa pertolongan dan penyertaan Tuhan itu akan tetap membuat kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mengingatkan kami, terima kasih menguatkan kami, bahwa Kau adalah gembala kami yang selalu menyertai, menuntun, melindungi. Dan Kau mengingatkan kami untuk tidak mengecilkan hati, tetap semangat, karena ada Engkau selalu melindungi, menyertai, memberikan tuntunan dan pimpinan dan kekuatan. Sehingga ketika lembah ini selesai, lembah COVID ini selesai Tuhan, maka kami akan boleh keluar. Engkau murnikan iman kami, Engkau bentuk kami menjadi lebih daripada orang-orang yang menang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati kami untuk kami boleh menjadi berkat dalam situasi dan masa-masa seperti ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap daripada kami, menjauhkan kami dari pencobaan, melepaskan kami daripada yang jahat Tuhan. Memberkati kami untuk menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan, supaya nama-Mu dipermuliakan. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya, kami semua yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, disertai Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.